10 jari kakinya mencengkeram erat sebuah celah sempit sambil berusaha menggeser lemari besi. Dari luar, orang-orang terus mendesaknya agar bekerja lebih cepat. Dengan jari kakinya, ia menjepit seutas kawat lalu menyelipkannya ke dalam celah. Seorang manajer mal datang menenangkan sopir yang mulai kehilangan kesabaran. Akhirnya lemari itu berhasil digeser dan mengambil remote yang terjatuh. Namun begitu pintu terbuka, sang manajer langsung merebut remote dari kakinya. Ia memarahi gadis itu dan mengatakan bahwa penyandang disabilitas seharusnya tidak bertugas saat jam sibuk. Setelah itu, ia segera menelepon seseorang untuk datang menggantikannya. Gadis itu mengambil tisu dengan kakinya, membersihkan debu, lalu meninggalkan area parkir. Di dalam bus, ia memilih duduk di kursi paling belakang agar tidak menarik perhatian. Meski begitu, tatapan aneh para penumpang tetap mengarah kepadanya. Gadis itu terlahir tanpa kedua lengan. Sejak kecil, ia terbiasa melakukan semua aktivitas menggunakan kedua kakinya. Ia membuka pintu rumah, melepas jaket menggunakan kait logam. Walaupun memiliki keterbatasan, rumahnya selalu bersih dan rapi. Selesai makan, ia membersihkan diri. Cahaya senja yang masuk melalui jendela kembali membangkitkan kenangan pahit di masa lalu. Tak lama kemudian terdengar ketukan di pintu. Ternyata yang datang adalah satu-satunya sahabat yang sudah dianggap seperti adiknya sendiri. Sama seperti dirinya, adik angkatnya juga hidup dengan keterbatasan fisik. Mereka tumbuh bersama di panti asuhan. Ketika anak-anak lain satu persatu diadopsi, hanya mereka berdua yang tidak mendapatkan keluarga. Hari itu, pendengaran adik angkatnya semakin memburuk. Mereka kemudian mendatangi sebuah rumah mahjong untuk mengambil kembali alat bantu dengar dari seorang pria yang dikenal sering berbuat curang. Pria itu menyambut mereka dengan nada mengejek dan mempersilahkan mereka duduk. Gadis itu meletakkan bangku kecil di atas kursi, lalu menggunakan kedua kakinya dengan sangat cekatan untuk mengocok dan menyusun mahjong. Kemampuannya membuat semua orang kagum. Pria itu percaya diri, tetapi tanpa sadar justru masuk ke dalam jebakan. Tak lama kemudian keadaan berbalik. Pria itu kalah telak dan akhirnya terpaksa mengembalikan alat bantu dengar tersebut. Sayangnya, ia masih sempat mengejeknya dengan gerakan tangan yang menghina. Gadis itu mengabaikannya, namun saat hendak meninggalkan tempat itu, terdengar kalimat yang menusuk hati. Anak yang dilahirkan, tapi tidak pernah dibesarkan orang tuanya. Ucapan itu menghancurkan harga dirinya. Pertengkaran pun tak terelakkan. Beruntung polisi datang tepat waktu. Pria itu mengaku lebih dulu dipukul, tetapi polisi mengetahui siapa yang bersalah. Tanpa mengatakan apapun, gadis itu memilih pergi. Setiap kali mendengar hinaan tersebut, ia selalu terdiam. Sebab, jauh di lubuk hatinya, ia tahu bahwa dirinya memang tumbuh tanpa kasih sayang orang tua. Walaupun kini ia mampu menjalani hidup dengan mandiri menggunakan kedua kakinya, luka di dalam hatinya tidak pernah benar-benar sembuh. Di tengah hujan malam, ia berjalan seorang diri dengan perasaan yang begitu berat. Saat melewati gerbang sebuah kompleks perumahan, tangisan bayi tiba-tiba membuatnya berhenti. Tanpa pernah ia bayangkan, pertemuan malam itu akan mengubah jalan hidupnya untuk selamanya.